mengenai materi. Kita mau mulai mengenai materi. Keluar dari kelas ini, kalian akan menjadi seorang pribadi yang baru. Kalian akan menjadi anak-anak yang baru, anak-anak yang berbeda, anak-anak yang jauh lebih luar biasa dari sebelum kalian memasuki kelas ini. Siap menjadi luar biasa? Siap. Siap. Oke. Kita mau belajar mengenai positive mind, positive life. Positive mind adalah pikiran yang baik, positive life adalah hidup yang baik. Ya, jadi dari pikiran yang baik akan menghasilkan hidup yang baik. Lanjut. Hai, nama saya Ding. Saya tidak sempurna, tapi saya tetap luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, tapi kita adalah makhluk yang Tuhan pilih untuk menjadi kita. Makhluk yang Tuhan pilih untuk menjadi penjaga bumi, penjaga alam semesta. Ya, jadi nggak sempurna nggak apa-apa. Kita tetap bisa keren, tetap bisa berprestasi walaupun kita tidak sempurna. Lanjut. Oke, ini materi yang akan kita bawakan hari ini. Nggak sebanyak yang terlihat di sini ya. Semuanya isinya mayoritas gambar. Oke, pelajaran pertama. Tidak sempurna tapi tetap juara. Yang kedua, ada hardware manusia. Yang ketiga, modalitas belajar. Yang keempat, ada sugesti. Yang kelima, ada teori pohon api. Yang keenam, ada teori telur dinosaurus. Yang ketujuh, ada pencuri impian. Yang kedelapan, adalah berhenti menanggung beban dunia. Oke, yang kesembilan, kemiripan menarik kemiripan. Yang kesepuluh, memantaskan diri. Yang ke-11, memahami sabotase dalam diri. Dan yang terakhir, mencintai diri sendiri dan belajar berbicara kepada diri sendiri. Lanjut. Oke, teman-teman pasti sudah pernah belajar biologi. Ya, biologi di mana proses pembuatan seorang manusia. Jadi materi ini selalu akan saya bahas untuk kita lebih mengingat bahwa kita ini makhluk-makhluk pilihan. Kita ini dipilih sama Tuhan, bukan karena random, tapi karena memang kita pilihan. Ya, di dalam proses pembentukan manusia itu ada satu sel telur dan miliaran sperma. Oke, miliaran sperma. Tapi dari miliaran sperma ini cuma satu yang bisa masuk ke dalam sel telur. Ya enggak? Nah, berarti miliaran sperma ini kan berarti calon-calon kehidupan, calon-calon manusia yang pasti hebat juga. Ya, mereka berkejaran masuk ke dalam sel telur. Siapa yang menentukan pemenangnya? Bukan sel telur, bukan. Tapi Tuhan. Bisa jadi di antara waktu sperma kita nih, kita terbentuk dari sperma, waktu sperma kita ini, di sebelah kita tuh ada presiden. Dia juga berkejaran tuh sama kita. Di sebelah kitanya lagi ada atlet. Di sebelah kitanya lagi mungkin ada tukang sate, tukang salon atau apapun itu. Tapi kita loh yang pada akhirnya berhasil masuk ke dalam sperma, ke dalam sel telur tersebut dan menjadi manusia saat ini. Itu berarti sedari awal, sebelum bahkan kita dilahirkan, kita sudah dipilih. Kita sudah menjadi pemenang. Oke? Dan kemenangan kita itu nggak sendiri, teman-teman. Tidak sendiri. Kemenangan kita sudah terbentuklah itu menjadi janin. Nah, yang berjuang untuk menjadi kita hari ini bukan cuma kita. Ada lagi satu orang, yaitu seorang ibu. Janin itu harus berkembang di dalam dia. Dia harus muntah, dia harus laparan, dia harus emosian, dia harus dan lain-lain lah. Selama 9 bulan lamanya dia bawa kita dengan semua doa-doa baiknya, dengan semua doa-doa seluruh keluarga, dan kemudian lahirlah kita. Jadi dari pembentukan kita yang belum jadi apa-apa, kemudian kita bisa masuk menjadi janin, kemudian kita ada di perut ibu kita selama 9 bulan, itu isinya doa. Itu isinya hati seorang ibu dan
hati seorang ibu dan restu dari semesta. Lahirlah kita. Ya, Tuhan cuma menciptakan seorang pemenang, bukan pecundang. Lanjut. Nah, ini dia. Ini yang harus teman-teman pahamin. Kalau kadang-kadang kita ngerasa, aduh, aku nih nggak bisa apa-apa. Emang aku tuh nggak pinter. Emang aku tuh lainnya. Manusia punya 1 triliun sel otak. Lihat tuh nolnya banyak banget. Saya pas bikin sampai bingung. Nolnya berapa ya 1 triliun itu ya? 1 triliun sel otak loh teman-teman. Kemudian kita bandingkan nih, memang nggak perlu dibandingkan sama binatang, tapi kalian harus tahu, dengan sel otak yang lebih sedikit, mereka bisa melakukan apa. Ada siput, dia punya 8 sel otak. 8 sel otaknya siput bisa membuat dia berjalan walaupun sangat lambat. Bisa membuat dia menemukan makanan yang harus dia makan. Kemudian ada tikus, 5 juta sel otak. Tikus itu salah satu makhluk yang selalu dicari buat bahan percobaan. Kenapa? Karena dia pintar. Karena dia pintar, dimanapun, tanya ibu-ibu kalian deh. Tikus itu dimanapun pintu ditutup, dia selalu punya celah untuk masuk ke dalam rumah. Karena dia pintar. Ya, tapi lemahnya dia adalah hewan pengerat. Dia tidak bisa berguna buat kita. Ngerti ya? Kemudian ada orang utan. Sel otaknya itu 10 miliar sel otak. Jadi kalau kalian buka YouTube, kalian buka Google, kalian buka Instagram, pasti ada banyak tuh. Orang utan sedang merokok, orang utan makan kentang, orang utan jalan pakai topi bergaya segala macam, itu pasti ada. 10 miliar sel otak membuat dia mampu menjadi peniru ulung. Nah, kita punya 1 triliun. Apa yang bisa kita bikin? Jangan 1 triliunnya kita cuma dimanfaatkan untuk jalan pelan-pelan dan tahu arah pulang. Jangan, itu siput bukan kita. Oke, jangan 1 triliunnya kita dipakai untuk mencari celah di tempat-tempat yang memang tidak boleh. Dan kemudian cuma akan merugikan banyak orang. Jangan, itu tugasnya tikus, bukan kita. Jangan 1 triliunnya kita dipakai untuk meniru. Meniru. Jangan, itu tugasnya orang utan. Tugas kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari itu. Apa sih? Berguna. Membuat program buat semesta. Berguna buat diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan alam semesta. Ya, lanjut. Nah, jadi kita punya 1 triliun sel otak. Tapi Kak, kok 1 triliun sel otak aku tetap nggak bisa sih olahraga. Tapi Kak, kok 1 triliun otak, aku tetap nggak bisa tuh ikut kelas apa ya, tes English yang listening. Tapi Kak, nah, ayo belajar mengenali diri sendiri ya teman-teman. Ketika kalian tidak bisa melakukan sesuatu, mungkin bisa jadi bukan nggak bisa, tapi tidak mengerti cara untuk memahaminya. Modalitas belajar kita itu ada 3. 3. Yang pertama, visual. Visual itu pasti menggunakan mata. Menggunakan gambar-gambar, melihat langsung sebuah peristiwa. Kemudian biasanya orang-orang visual itu pada masa ini mereka lebih adiktif sama nonton. Dia lebih mengerti ketika mereka nonton. Atau ya pokoknya semua yang melibatkan mata itu visual. Ada lagi yang namanya auditory. Itu harus dengar. Ya, dia harus mendengar sesuatu. Mendengar atau berbicara, 2 arah. Seperti saya murni auditory. Saya orang yang suka banget kalau belajar sesuatu, saya bicara dulu, kemudian orang itu berbicara kembali, baru saya akan mengerti. Kemudian kinestetik. Tadi dibilang, saya tapi nggak bisa olahraga, Kak. Iya, terus kenapa? Kita nggak harus bisa semuanya. Orang-orang yang bisa kinestetik bukan berarti kita boleh malas-malesan ya, udah bisa kinestetik terus kita malas-malesan aja di bidang yang lain, IPA, IPS, nggak seperti itu. Tapi tetap belajar, cuma tetap memahami, nggak apa-apa, nggak sempurna. Kinestetik itu seperti atlet, terus kemudian anak-anak kecil yang suka lari-lari, mereka punya cara belajar sendiri. Gitu ya. Semua yang melibatkan pergerakan itu kinestetik. Dan
Nge-lag, Bu. Coba nge-lag. Halo? Iya, putus-putus, Bu. Oke. Enggak, sinyal kamu kali. Mungkin jaringannya sendiri. Halo? Sejelas suaraku? Jelas, Oke, Bunda. baik. Jelas, Oke, Bunda. aku lanjut ya. Jadi mulai sekarang ketika kalian merasa kok gue nggak bisa ini ya, kok gue nggak bisa itu ya, kok gue nggak paham. Coba duduk manis, pikirkan lagi. Saya nih kalau belajar sukanya seperti apa? Dikembangkan lewat sana. Karena setiap orang masing-masing cuma punya satu. Kita nggak bisa. Misalnya teman aku nih, Bun belajar tuh pakai musik ini, dia langsung jadi juara 1 loh. Tapi ternyata kamu orang visual. Sampai itu musik nggak ada nadanya lagi pun, nggak akan bisa. Gitu. Pahami diri sendiri. Ya, pahami diri sendiri, cari tahu bagaimana sih cara terbaik diri saya untuk mengerti visual, auditori, dan kinestetik. Lanjut. Nah, sekarang sugesti. Jika kita merasa kok aku nggak bisa sih, kok aku nggak gitu sih, kok aku nggak itu sih, kita sudah belajar tadi mengenai cara belajarnya kan, si visual, auditori, kinestetik tersebut toh. Nah, sekarang kita belajar lagi sugesti. Ketika kita sudah tahu cara belajar yang benar buat kita, ada tiga hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, present. Pikiran hanya akan mengenal kata sekarang. Jadi, contoh gampangnya, oke, mulai besok aku akan berubah. Aku akan belajar lebih baik. Nggak bisa. Pikiran tidak mengenal kata besok. Atau nanti kalau udah jam segini, aku mau belajar ini, nggak bisa. Gitu. Jadi belajar untuk mengatakan sekarang. Sekarang. Ya, apalagi jika itu terkait dengan perubahan yang baik. Jangan lagi bilang menargetkan diri, oke, besok aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa harus besok? Sekarang. Karena pikiran hanya akan mengenal kata sekarang. Lanjutnya itu ada manusia mampu menciptakan. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Jadi di dalam setiap agama, ya, saya akan bahas 2 agama. Yang pertama Islam dan yang kedua Kristen. Sebelum terjadinya manusia, di dalam Islam dibilang, maka kutiupkan ruhku kepadamu. Iya kan? Baru dia menjadi makhluk yang bernyawa. Begitupun di dalam Kristen, maka kujadikan kau serupa denganku. Ya, itu berarti ada Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan di dalam kita yang jelas itu membuat kita lebih istimewa dari yang lain. Manusia mampu menciptakan. Satu hal yang membuat kita sangat mengagungkan Tuhan kita karena Dia pencipta segalanya. Nah, manusia juga ternyata bisa. Manusia itu bisa loh. Kita menciptakan sesuatu 2 kali. Pertama dalam pikiran, kedua dalam realisasi. Ya, pertama imajinasi, kedua realisasi. Contoh gampang, pada masa dulu itu nggak ada pesawat. Nggak ada pesawat. Tiba-tiba orang zaman dulu melihat kayaknya menyenangkan ya kalau manusia-manusia itu dibawa pakai burung raksasa itu. Berpikirlah mereka, mencari tahulah mereka. Jadilah pesawat hari ini. Ya. Kemudian ada lagi imajinasi dan pengetahuan. Jangan pernah menuhankan pengetahuanmu hari ini, jangan. Kenapa? Karena pengetahuan kita hari ini pun hasil imajinasi orang-orang terdahulu. Gitu. Ada teori misalnya mengenai teori kecepatan, ketepatan dan segala macam itu. Itu adalah imajinasi mereka loh dulu. Jadi ketika kalian punya imajinasi yang luar biasa, jangan di-cut karena bertabrakan dengan pengetahuan, jangan. Dituliskan, disimpan, dicari tahu. Kita nggak pernah tahu hidup akan bawa kita kemana kan? Ya, imajinasi itu jauh lebih kuat daripada pengetahuan. Karena bisa jadi imajinasi kamu hari ini adalah pengetahuan untuk manusia 20 tahun, 30 tahun ke depan. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang menghambat. Ya, hal-hal yang menghambat pergerakan kita ke arah yang lebih keren, lebih baik, dan lebih luar biasa nih. Ini ada yang namanya teori pohon api. Ya, di dalam pohon itu ada bunga, ranting, daun, batang, dan buah yang kelihatan mata.
Benar ya? Nah, kalau teori pohon api itu artinya teori pohon masalah. Berarti ada bunga masalah, ranting masalah, daun masalah, batang masalah, dan buah masalah. Sama satu lagi yang tidak terlihat sama mata adalah akar masalah. Oke, bagaimana masalah yang terlihat itu? Yang terlihat seperti gini, berkeringat saat berbicara, deg-degan, cemas, tidak percaya diri, gagap, fobia, mudah marah, was-was, takut, khawatir, prestasi di sekolah gagal, dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang terlihat mata. Baik mata orang lain maupun mata kita sendiri. Itu. Padahal teman-teman, masalah sebenarnya ada di dalam bawah tanahnya si pohon, di mana hal itu tidak terlihat gitu loh. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya indikasi mengarah ke kecemasan, mengarah ke emosionalnya tidak bisa dibendung, mengarah ke panik yang tidak selesai-selesai, coba dicari tahu. Akar pohon kamu tuh apa sih? Pernah terjadi apa sih di masa kecil kamu sampai kamu menjadi anak yang seperti ini sekarang? Dan nggak ada yang salah dengan itu. Itu proses hidup kita, itu proses hidup manusia. Ya, kadang-kadang yang memberatkan itu kayak dibully, disoraki teman-teman di depan kelas, atau dimarahi orang tua di depan kelas. Impian orang tua yang seolah-olah menjadi beban buat kita, terus kemudian sering dikagetin lah atau apalah. Hal-hal yang membuat kita, bawah sadar kita tuh menjadi punya refleks yang buruk. Wah, udah mulai rame, keringetan, sakit perut, itu. Nah, kalau teman-teman merasakan hal-hal seperti itu, coba dicari tahu. Karena hal ini bisa sekali dibenahi. Bisa sekali dibenahi. Ya, lanjut. Nah, ini telur dinosaurus. Nih, serem banget kan dinosaurusnya. Alright, telur dinosaurus ya. Kadang-kadang kembali ke pohon api tadi ya. Kembali ke pohon api tadi. Kadang-kadang itu kita suka menggapapakan situasi. Kita sedih, kita nggak berani nangis. Kita marah, kita nggak berani memperlihatkan itu. Kita harus tampil selalu ceria, selalu baik, selalu bahagia. Tapi kamu kan digituin, ya nggak apa-apa kok daripada nanti tambah parah, nggak apa-apa kok daripada ribut. Itu hal yang saya namakan dengan telur dinosaurus. Hal yang nggak apa-apa kok orang cuma telur. Wih, telurnya membesar nggak apa-apa kok, tetap aja dia telur. Wih, dia menetas loh, nggak apa-apa kok, lucu tahu dinosaurus kecil. Sampai akhirnya dinosaurus itu tumbuh menjadi besar dan siap memakan kita. Itulah awal mulanya mental illness. Kita tidak menyelesaikan masalah-masalah dari awal. Kita tidak menyelesaikan masalah-masalah yang harusnya diselesaikan. Jadi masalah apapun ya, masalah pertemanan, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam lingkungan sekolah, masalah di dalam lingkungan komunitas dan lain-lain. Ketika ada masalah, belajar untuk duduk dan bicara, selesaikan. Minimal itu keluar dari dalam diri kamu. Supaya tidak perlu menjadi dinosaurus yang suatu hari akan memakan kita. Lanjut. Nah, ini dia. Pencuri impian. Hati-hati dengan pencuri impian. Mereka adalah orang-orang titipan Tuhan untuk menguji seberapa kuat kita jika menginginkan sesuatu. Nah, pencuri impian itu contohnya seperti ini. Aku tuh suatu hari nanti pengen jadi pilot. Kamu. Biasanya pelakunya orang-orang terdekat kita. Mereka akan nyeletuk, kamu naik pesawat aja kemarin nangis, mana bisa sih jadi pilot. Gitu. Atau aku mau jadi koki, kamu masak air aja masih susah sih, mana bisa jadi pilot. Gitu. Dan orang-orang yang memang tidak belajar untuk memahami dirinya, tidak belajar untuk mengapresiasi dirinya, mereka akan langsung mundur. Mereka langsung bilang, iya juga ya, aku naik pesawat aja takut. Iya juga ya, aku masak air aja angus. Padahal orang itu memang sengaja Tuhan taruh di sana untuk menguji seberapa kuat kita jika kita menginginkan sesuatu. Gitu. Jadi ketika bertemu dengan pencuri impian, kamu naik pesawat aja kemarin panik. Ya sudah. Ketika kamu sudah punya impian menjadi pilot, naik pesawat besok kamu harus duduk dengan gagah. Kamu nggak bisa lah jadi chef. Orang masak air aja gagal. Ya sudah. Ketika kamu sudah punya impian itu,
Taruh impian itu tinggi-tinggi, belajarlah masak air, habis air belajar masak Indomie, habis itu telur dan lain-lain dan lain-lain. Ya, pencuri impian itu tidak datang otomatis. Mereka memang ditaruh kok sama Tuhan. Mereka cuma mau menguji seberapa kuat kita jika kita menginginkan sesuatu. Jika kita kuat, kita akan upgrade diri kita, bukan malah mundur dan menyerah. Lanjut. Berhenti menanggung beban dunia. Ini agak berat ya teman-teman ya. Coba fokus. Masalahmu adalah masalah orang tuamu, namun masalah orang tuamu belum tentu masalahmu. Nah, ini ini adalah kendala yang seringkali saya temui di anak-anak, di dalam dunia anak-anak, di dalam dunia remaja. Kenapa? Mereka terbeban dengan masalah pertengkaran orang tuanya, terbeban dengan perasaan perpisahan orang tuanya, terbeban dengan, ya wajarlah Kak, itu kan karena mereka sayang, betul. Betul wajar. Ya, tapi yang harus kita sadari sekarang adalah kita itu berada di sepatu yang berbeda. Kita adalah penonton di dalam masalah-masalah mereka. Gitu. Ya, biarkan mereka dengan pilihannya, dengan keputusan-keputusannya berdua, karena itu drama percintaan mereka, bukan kita. Tugas kita itu hanya tetap hormat dan mencintai mereka, dua-duanya. Siapapun yang salah, kita harus tetap hormat dan mencintai mereka. Gitu. Jadi jangan sampai hidup kita di luaran, di sekolah dan di mana-mana itu menjadi muram, menjadi suram karena papa mama aku berantem. Iya, berantem itu hal yang biasa dilakukan sama pasangan. Pasti orang pacaran aja berantem, apalagi tahunan menikah. Nggak apa-apa. Jika memang sudah tidak kuat lagi, jika memang rasanya terlalu sedih, pikirkan lagi. Ya, semoga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah tetap hormat dan tetap mencintai mereka. Gitu ya teman-teman ya. Jadi berhenti menanggung beban dunia. Ya, kamu adalah kebanggaan kedua orang tuamu. Kamu yang bahagia akan semakin mendekatkan mereka. Lanjut. Kemiripan nih, cara untuk kita bisa mengupgrade diri. Kemiripan menarik kemiripan. Kalau bahasa di dalam teori-teori masa kini namanya law of attraction. Teori tarik menarik itu hampir mirip ya. Nah, jika kita mau menjadi sesuatu, otomatis sebelum menuju ke sana kita harus melingkari diri kita dengan hal-hal yang baik, dengan frekuensi-frekuensi yang baik. Nah, kadang-kadang ada masalah begini. Gue gak ngerti deh kenapa sih di lingkungan gue nih orang-orangnya suka ngomongin orang. Hati-hati. Bisa jadi deep down inside kamu orang yang suka mencari tahu urusan orang lain. Kemudian kenapa sih itu orang drama banget? Tahu nggak si A itu drama, si B juga begitu, si C juga begitu. Nah, hati-hati. Kita melihat mungkin kita tidak terlibat di dalamnya. Tapi mereka berdekatan sama kita karena kita pun orang yang suka drama dan orang yang suka berdrama. Kemudian, tuh orang suka nipu, tuh orang tuh orang ngebohongin gua, ih. Intinya, orang-orang yang berada di lingkaran yang hari ini kurang baik, hari ini kurang positif, bisa jadi karena frekuensinya sama, teman-teman. Orang yang suka menipu, mungkin kita tidak menipu. Kita cuma sebatas menyenangkan orang lain dengan kata-kata kita. Tapi itu menipu dalam versi cantik aja. Ya, orang yang suka menipu akan menunggu waktu untuk ditipu. Dan dia pasti menjadi penipu di cerita orang lain. Gitu ya. Jadi, mulai sekarang, kemiripan menarik kemiripan. Pikirkan yang baik, maka hal baik yang akan datang ke kamu. Ya, pilih lagi lingkaranmu, pilih lagi pertemananmu. Siapa orang yang layak duduk di samping kamu, siapa orang yang harus ditinggal jauh-jauh. Bukan untuk memusuhi orang lain, bukan. Karena kita menjaga energi baik yang kita punya. Lanjut. Memantaskan diri. Kak, aku tuh kesel deh. Kenapa sih anak-anak seumur aku tuh udah pada dikasih motor? Kenapa aku enggak? Gitu kadang-kadang.
Nah, memantaskan diri adalah ketika kita meminta sesuatu, kita sudah pantas belum ya untuk itu? Kak, aku kesel, kenapa sih mama aku tuh nggak pernah dengerin aku? Kak, aku kesel, kenapa sih papa itu nggak pernah sayang sama aku? Sekali lagi, yang namanya memantaskan diri sama dengan kemiripan menarik kemiripan. Kita melakukan sesuatu terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan itu. Kita mau didengar, belajarlah mendengar. Kita mau dicintai, belajarlah untuk peduli. Kita mau dimengerti, belajarlah untuk mengerti. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Karena seberapa hebat pun kita bertahan di dalam kubangan sampah, lambat laun aroma kita akan bercampur dengan sampah. Ya, jika kalian suatu hari mau menjadi pilot, sekali lagi bergaullah dengan orang-orang hebat, orang-orang yang hobinya IPA, yang belajarnya mengenai tekanan dan lain-lain. Cari tahulah hal-hal yang seperti itu. Itu namanya memantaskan diri. Tuhan tidak pernah tutup mata sama orang-orang yang memantaskan diri. Gitu. Kenapa adik aku nggak pernah mau dengerin aku? Ya sudah. Kalau adik kamu nggak pernah mau dengerin kamu, mungkin karena selama ini kamu tidak mau mendengar dia. Kenapa pacar aku tuh egois banget? Ya sudah. Kalau pacar kamu egois banget, mungkin selama ini kamu tidak pernah menjadi diri kamu sendiri. Kamu selalu mengiyakan apa yang orang lain mau. Belajar berdiri di kaki sendiri, cari tahu kamu mau apa, mau di lingkaran seperti apa. Itu yang terpenting. Lanjut. Sabotase diri. Sabotase diri. Jadi kadang-kadang ketika kita mau berprestasi, kita sudah menuju jalan prestasi itu, banyak banget hal-hal yang membuat kita berpikir ulang, kayaknya nggak gini harusnya deh. Kayak misalnya kita latihan sampai sore, terus teman-teman pada marah, lu sekarang kerjaannya latihan bulu tangkis terus, jadi nggak punya waktu buat main sama teman. Kita langsung berpikir, karena teman juga penting buat kita. Iya ya, apa gue terlalu sibuk ya? Gitu. Atau misalnya pas lagi mau ujian besar-besaran, tiba-tiba di rumah keadaannya tidak kondusif. Gimana ya? Apa gue nyerah aja sekolah? Gitu. Kemudian di dalam lingkaran pertemanan kita nggak bisa menjadi diri kita karena yang ada di lingkaran pertemanan kamu adalah orang-orang yang seperti mereka aja. Orang-orang yang sukanya ke salon kah yang perempuan, orang-orang yang suka main basket kah, tapi tidak mau menerima pemain bulu tangkis dan segala macam. Gitu. Teman-teman harus ingat ya, untuk mengenai pertemanan tadi, bulu tangkis dan pertemanan mana yang harus kalian pilih, ingat, hanya pohon yang berbuah lebat yang akan dilempari batu. Gitu. Cari tahu mana yang berdampak lebih positif buat hidup kamu, bukan cuma sekarang, tapi 10 tahun ke depan. Ya, kita bisa main sama setiap teman setiap hari kok. Kemudian, mau ujian, tiba-tiba rumah ribut, berantem, berantakan. Teman-teman ingat, laut handal tidak tercipta dari ombak yang tenang. Belajar buat menanggulangi diri sendiri. Kita nggak bisa apa-apa sama situasi orang tua kita. Jelas kita nggak bisa apa-apa. Tapi belajar buat melihat bahwa, oh ini bagian dari proses perjuangan saya di dalam sekolah. Suatu hari nanti, saya akan bisa belajar di setiap tempat, karena yang paling sulit pun sudah pernah saya lewatin. Kemudian, kita harus menjadi orang lain ketika berkumpul di dalam sebuah pertemanan. Ingat, kita bukan penjual es krim yang harus menyenangkan banyak orang. Ya, percaya bahwa tiap dari kita punya hal-hal baik yang akan membuat kita dicintai orang lain. Jadilah tetap diri sendiri. Lanjut. Lanjut. Oke, monster diri itu. Monster diri. Jadi teman-teman, di dalam diri kita terdapat sesosok monster yang menunggu untuk dibangunkan. Tugasnya adalah merusak dirimu, pertemananmu, keluargamu. Ia bisa menjadi besar dan kuat dengan makanan, yaitu pikiran buruk dan tidak terkontrolnya kemarahan. Nah, ini berkaitan dengan telur dino tadi, ini berkaitan dengan pohon masalah.
kita yang terbiasa untuk menyimpan masalah, sama saja memberikan monster ini makan terus-menerus. Sampai akhirnya, suatu hari, kita lelah menyimpan, dan semuanya meledak. Dan kemarahan itu tidak terbendung, bahkan kita tidak bisa lagi kendalikan. Ya, jadi mulai sekarang belajar buat menyelesaikan setiap masalah sekecil apapun itu. Selesaikan hari ini, jangan tidur sebelum masalah itu selesai. Kenapa? Karena ketika kamu tidur, itu adalah momen di mana monster itu mencari makan dari pikiran-pikiran kamu. Besoknya kita bangun, kita pikir udah nggak apa-apa. Padahal itu ada di dalam pikiran kamu dan tidak selesai. Setiap kamu lakukan itu, setiap kali dia menjadi besar. Dan suatu hari, kamu tidak lagi bisa mengendalikan diri kamu. Lanjut. Self-talk dan self-love. Ya, kita dididik untuk bilang maaf, tolong, dan terima kasih kepada orang lain biasanya. Ya, biasanya. Tapi kita itu nggak pernah dididik dan mendidik diri kita untuk mengatakan itu ke diri kita sendiri. Maaf ya tangan, kamu capek ya? Sering-sering aku pakai nulis, sering-sering aku pakai main, sering-sering kesana kemari bareng aku. Maaf ya, tolong ya, jangan nyerah ya. Terima kasih ya. Maaf ya kaki, dari kecil disusahin terus. Dibikin jatuh lah pas masih kecil, dibikin kena knalpot lah pas belajar motor. Sampai hari ini kamu masih sama aku. Maaf ya, tolong ya, jangan sakit, sehat-sehat ya. Terima kasih ya sudah bertahan. Ya, jadi di dalam diri kita itu ada banyak sekali jiwa yang hidup. Tangan, kaki, jantung, paru-paru, semuanya. Bahkan mereka bisa merespon apapun yang kita bicarakan loh. Ya, mereka bisa merespon apapun yang kita bicarakan. Jadi, belajar lagi. Sebelum kita memberikan maaf, tolong, dan terima kasih itu ke orang lain, teman-teman, keluarga, orang tua, kasih itu ke dalam dulu. Karena bukan cuma orang di luar kita yang butuh apresiasi. Yang paling miskin apresiasi adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian, mencintai diri dan semua keterbatasannya. Maafkan diri kamu karena kamu tidak sempurna. Maafkan diri kamu yang mudah menilai hal-hal terlalu cepat. Dulu, bukan sekarang. Sekarang saya yakin kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Maafkan diri kamu yang dulu sangat marah sama keluarga. Maafkan diri kamu yang gak pernah bisa menerima kesuksesan orang lain dulu. Maafkan diri kamu untuk setiap kegagalan-kegagalan. Maafkan diri kamu untuk banyak hal yang sudah terjadi di belakang. Maafkan diri kamu dan maju melangkah sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir, fokuslah kepada kebaikan hari ini. Kita selalu mendidik diri kita, bangun tidurku terus mandi, atau bangun tidurku terus berdoa. Bukannya salah. Bukan. Bangun tidur, duduk, lihat depan kaca. Mau pakai senyum seperti apa hari ini? Ternyata yang paling penting bukan baju. Ternyata yang paling penting bukan mandi. Doa penting, tapi lebih penting berbicara dulu. Mau pakai senyum seperti apa hari ini? Keluar kamar kamu akan menyapa orang tua kamu dengan senyum yang sama. Keluar rumah kamu akan menyapa orang tua kamu menyapa orang di luar sana dengan senyum yang sama. Dan semua orang yang kamu temui. Kamu akan lihat efeknya di hidup kamu bahwa ternyata cuma butuh senyum untuk merubah banyak hal di sekitar kita. Senyum tulus ke diri kamu sendiri, ke keluarga kamu, dan ke setiap orang yang kamu temui. Ya, lanjut. Habis. Ternyata itu slide terakhir. Ya, slide terakhir. Jadi, segitu dulu bahan dari saya. Semoga dengan bahan ini teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih memahami dan mencintai diri sendiri. Karena jika kita bicara mengenai kesehatan mental dan mental illness,
Mental illness hanya akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mencintai dirinya. Gitu ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi, juara. Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih Bunda Ding atas materi yang telah disampaikan. Wah, teman-teman, setelah tadi kita fokus mendengarkan materi dari narasumber luar biasa kita, kayaknya kita sekarang harus santai-santai. Oh iya, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa disiapkan terlebih dahulu dan disampaikan di saat sesi tanya-jawab. Namun sebelum itu, yuk kita main games. Teman-teman, saat main games harus aktif ya, karena kita akan kasih hadiah untuk 2 orang pemenang games yang hadiahnya ada Shopee dan barang-barang lain. Jadi teman-teman jangan lupa aktif ya. Sistem dari ice breaking kita kali ini, teman-teman bisa langsung raise hand. Setelah saya tunjuk, teman-teman bisa open mic dan menyatakan jawabannya ya. Ice breaking kita kali ini akan dipandu oleh kakak-kakak yang ganteng dan cantik nih, yaitu Kak Kamal dan Kak Dija. Halo Kak Kamal dan Kak Dija. Apakah suaranya terdengar? Sebentar. Halo, halo. Halo, Apakah suara saya terdengar? terdengar Kak Kamal. Oke, halo semuanya. Suaraku terdengar belum? Terdengar Kak. Aduh, iya. Oke, terima kasih Kak Putri atas kesempatannya. Aku ambil alih ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih setelah dari tadi kita fokus kayaknya ya ngedengerin materi dari Bunda Ding yang sangat-sangat luar biasa menyentuh hati kita nih, kayak kita jadi berpikir, oh iya kita sebaiknya kayak gini. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk ngerileksin otak kita nih. Dari tadi kan udah fokus ya, kayaknya capek nih. Maka dari itu, aku dan Kak Kamal akan memandu ice breaking kali ini. Teman-teman ingat ya, untuk ice breaking kali ini diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Betul Kak Kamal? Halo Kak Kamal. Waduh, sepertinya ada kendala jaringan nih di Kak Kamal. Halo, iya. Kira di ice breaking kali ini ada hadiah enggak ya Kak Kamal? Wah, pastinya ada dong, Kak Dija. Hadiah-hadiahnya pasti menarik nih. Waduh, siapa teman-teman yang mau dapat hadiah? Ayo, siapa Mana nih? suaranya? Coba. Ayo mana suaranya, nggak apa-apa. Kayaknya kok. Hadiahnya apa? Nasi goreng. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya tuh ada banyak Dikasih tahu banget nggak loh, nih? teman-teman. Salah satunya ada ShopeePay dan beberapa hadiah-hadiah unik yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapat hadiah, aktif ya. Betul. Iya kak. Iya Kak. mulai. Mulai kak, mulai. Boleh. Wah, pada gak sabar nih Kak Dija. Waduh, semuanya udah pada raise hand aja nih. Entar dulu ya teman-teman, belum ada nih. Wah, itu foto siapa tuh? Ya. Baik, kita mulai yuk Kak Kamal. Ayo. Baik, permainan pertama adalah tebak gambar, oke? Jangan biarkan mata mengelabuimu. Baik, Kak. Lanjut. Ayo, apa nih?
Ayo dong. Yo. Raise hand terlebih dahulu teman-teman. Yo. Kakak Amal tuh ada ada Alia Nur dari SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Dia udah raise hand. Wah, halo Yan. Raise hand terlebih dahulu. Ayo, siapa dulu nih? Siapa Kak Dija? Yo. Kak Alia Nur. Mana suaranya? Halo. Yo Kak, yo. Aduh teman-teman sabar ya. Sabar ya, sabar. Kak Arya. Hai Kak. Halo. Halo. Boleh on kameranya? Kamal. Ya. Halo. Kak Alia. Halo Kak Alia. Wah, kayaknya Kak Dija. Mana nih Kak Alia? Oke. Jadi jawabannya apa nih Kak Alia kira-kira? Ada gambar apa itu ya? Yo. Oke teman-teman. Sabar ya. Love you. Waduh. Sepertinya ajang mencari jodoh di sini ya Bunda. Betul. Yoyo Kak. Yo. Benar Wah. nggak ya? Coba kita cari lagi yuk. Mana nih? Kita cari lagi yuk. Coba Kak Adli Akam dari SMP Negeri 3 Cilegon. Jawabannya apa nih kira-kira? Kita belum kasih tahu ya jawaban yang benarnya apa. Iya. Yo. Wah, ya dia juga nih katanya Kak Kamal. Yo. Yo ya jawabannya ya. Coba kita tanya lagi dari Kak Ana Kamila. Tuh. Kak Ana Kamila, halo. Yo Halo, Kak. Yo. Kak Dija kayaknya Yo. pada ini ya, Kak Yo. Dija ya, pada sama ya jawabannya. Pawaluyo. Gampang. Dilanjut, apa ya jawaban yang benarnya? Wah, yo. Siapa tadi yang jawab pertama? Ayo, siapa yang jawab yang pertama? Ayo. Dapat. Oke teman-teman, tenang aja. Masih banyak kok tebak-tebakannya. Masih banyak, Kita masih lanjut banyak. ya. Semuanya Kak, semuanya yang dapat. Harus ikutin aturannya ya. Nenek Gayung. Kakek gayung. Adli Akam. Tenang dulu ya. Bentar ya, tenang ya. Tenang ya. Baik, terlebih dahulu. Nanti aku dan Kak Kamal akan menunjuk siapa yang harus menjawab. Baik, di sini udah ada Kak Adli Akam. Boleh? Halo Kak Adia. Iya Kak. Jadi jawabannya Halo. apa? Nenek gayung. Gayung, bener nggak ya? Coba yuk kita cek Benar. aja Kak Kamal jawaban yang benernya. Ayo, Kira-kira dari teman yang lain. Pawaluyo. coba nih. Bulan Vita. Siapa ini? Nenek gayung, Halo, Kak. kata murid SMP 3. Pawaluyo. Nenek gayung nih bos, senggolong. Nenek gayung Kak. Apa nih Kak Kamal? Wah, kata Wulan nenek gayung nih Kak Dija. Kata Ilham itu. Coba, nenek aku mau gayung. dengar dari Kak Meilani SMP 3 nih. Kata Ilham Pawaluyo. Halo Kak Meilani. Kata Ilham itu. Campur itu, Cok. Kata Ilham Pawaluyo. Waduh, siapa nih? Wah, Kak Meilani tidak menjawab. Coba Kak Kamelia. Nama bapak saya ya. Kak Kamelia, halo. Halo Kak. Oh, ini ada Kak Adam nih. Kak Dija, Kak Adam mau jawab nih. Oh, boleh. Mana Kak Adam? Halo Kak Adam. Halo Kak Adam. Halo. Jadi jawabannya Kak benar Adam apa ya? jawabannya nih? Jawabannya nenek gayung. Wah, gimana nih Kak Dija jawabannya nih apa nih? Bener gak nih nenek gayung? Coba dilanjut Kak Mita. Bener enggak? Yeay. Nenek gayung siapa Yeay. yang jawab pertama?
Saya kan Itu mulut SMP 3 neknya. Bukan saya. 5 lawan 2. Saya. Makanya Kucing Kak yang ngomong. Kucing. Guguk. Khadijah kayaknya pada semangat banget ya, pada mau ngejawab. Monaco. Monaco. Dijawab dulu, Monaco. Caco itu Jangan Monas, dulu. Monas. Raise hand dulu ya Pak teman-teman. Waluyo, Pak Waluyo. Raise hand dulu ya teman-teman. Kenapa? Pak Waluyo. Jawabnya Pak sudah ditunjuk dulu ya, teman-teman. Pak tetap Waluyo. kondusif. Udah Jadi tunjuk sebaiknya lah. teman-teman untuk raise hand terlebih dulu. Pak Waluyo. Pokoknya dapat kok, semuanya dapat. Jadi sabar dulu ya. Nanti akan ditunjuk oleh Kak Kamal dan Khadijah. Nanti yang ditunjuk boleh mengaktifkan mic-nya untuk menjawab pertanyaannya. Pak Waluyo. Jadi untuk yang tidak ditunjuk, mohon dimatikan mic-nya terlebih dahulu ya. Oke, Khadijah. Apa ya yang raise hand? Alvaro Ada Kak nih. Saskia Putri Ada nih. Alvaro juga. Iya, Kak Saskia dulu yuk. Coba mana Kak Ayo, Saskia? ayo. Halo. Oh, jadi jawabannya apa nih Kak Saskia? Monaco. Wah, bener nggak ya? Kak, Coba Celestina dengar bener dari nggak yang ya? lain. Kamal. Coba dari Alvaro. Mana nih Alvaro nih? Tadi tuh. Iya Halo, Kak. Alvaro. Halo. Halo. Oke, Kak Alvaro. Gimana nih jawabannya nih? Jawabannya Monaco Kak. Wah, Monaco ya? Iya. Jepang. Wah, Jepang. Kak Betty, Kak. Siapa ya? Oh, Kak Nashwa aja deh. Oh, Kak Nashwa. Iya, Menurut Kak Nashwa apa nih jawabannya? Monaco, Kak. Wah, apa bener nggak ya Kak Kamal pada jawab Monaco nih semuanya serempak. Aku Jepang. Wah, apa nih? Oh, ada yang Jepang, Khadijah. Gimana Wah, nih? Bang. Bagus-bagus, ada yang beda. Lampung itu. Kita jawabannya benernya apa ya? Apa ya? Ayo, apa nih? Lampung. Padangko. Ya Padang tuh, Padang. Siapa yang jawab Monaco nih, siapa nih yang Saya. jawab Monaco? Saya Bukan saya. Kucing Saya Kak. itu siapa ya? Kucing Tenang ya, saya teman. tadi yang ngomong. Pak Waluyo. Nah, Teman-teman Iya, boleh itu tadi yang ngomong. boleh dimatikan dulu raise hand-nya ya. Untuk lanjut dimatikan dulu raise hand-nya biar kita betul. ayo raise hand-nya dimatiin dulu ya teman-teman. Dah, Ayo, masih ada nih yang masih raise hand. kan kita. Jangan lupa di mute ya. Ayo teman-teman matikan dulu raise hand-nya. Ayo Kamita lanjut. Wah, apa ya ini Khadijah? Jakarta. Apa nih teman-teman? Ayo raise hand dulu, raise hand. Raise hand Raise terlebih hand dulu. dahulu ya teman-teman. Ada Kak Claudia Angelina nih. Halo Kak Wah. Claudia. Mataram, Kak. Mataram. Kami ada mata. Waluyo. Pak Waluyo. Ramata 8 giga. Mataram. Ada dari Kak Nabila Mataram. 15 Agar giga kondisi Ramata. tetap kondusif. Mataram. Mataram. Halo Kak Nabila. Mataram, Cok. Mataram ya. Ayo coba kita cari lagi jawabannya Khadijah. Iya, siapa ya Kak Kamal? Kak Nabila tidak menjawab nih. Iya nih, siapa ya? Wulan nih kayaknya belum nih tadi nih. Halo Wulan. Halo Wulan. Halo, Wulan. Kak. Jadi apa nih Wulan jawabannya nih? Mataram, Kak. Kota Mataram. Wah, Oh, Kota Mataram ya. Saya dulu itu Mataram. raise hand dulu dong Abang ganteng. Raise hand Makanya. dulu ya kalau teman-teman.
One. Tahu nih siapa yang gercep raise hand-nya. Jangan dicoret-coret ya. Mohon maaf. Saya. Kayaknya selain pada semangat, pada jiwa-jiwa seni juga ya. Sukanya Iya nggak nih. coret. Kerjaannya Bapak Paul. Biasanya yang suka seni ini nanti cita-citanya apa nih Kak Dija? Hanif. Pencuri. Terlebih dahulu ya teman-teman. Kira-kira jawaban yang benernya apa ya? Rakit bom. Mataram, ya Allah. Rakit bom. Aing ke Mataram. Astagfirullah. Rakit bom, Kak. Rakit bom. Siapa yang duluan? Makanya teman raise hand dulu. Aku duluan, Kak. Raise hand dulu teman-teman, nanti ditunjuk. Ya tahu. Aku udah resen. Next. Ayo, next tuh kami katanya. Apa nih, Mang? Raise hand dulu, raise hand. Raise hand, ayo raise hand. Mangga. Maaf, catatannya bisa dihapus terlebih Saya dahulu. Kak. Itu mangkok. Tianisme, Kak. Apa Iya, ya ini? pertama ada Kak Putri. Mangkok itu. Kak Putri Nirmala dari Insan Setia. Islam Awal. Waluyo. Halo Kak Putri. Mangkok. Mangkok. Saya udah raise hand. Mangkok. Yang murid SMP Kita itu lanjut udah aja raise ke hand. Kak Ashila. Mangkok. Halo Kak Ashila. Mangkok, Kak. Mataram. Mute dulu ya. Mataram is blue. Tolong di mute dulu ya. Yang namanya di mute. Iya kak. Siap. Oke kak. Oke teman-teman, Oke, Kak. siapa yang kira-kira yang nyoret-nyoret? Nanti gak dapet. Hanif. Jail tuh Waduh, Hanif yang mana nih Hanif? Itu yang namanya Putri Wafil kak. Coret-coret. Terus yang raise hand juga ada Alfi dari SMP Negeri 5 Kota Cilegon. Halo Alfi. Halo Kak, Halo. Ini apa nih Alfi? mangkok Kak. Wah, mangkok. Kopi nggak tahu itu tadinya. Saya dulu. Dari tadi on bikin nih. Saya dulu yang murid SMP 3 dulu nge-raise hand. Saya dulu dan cek. Raise hand-nya harus cepet ya teman-teman biar ada di atas Dari tadi namanya. on ini Kak. Dari tadi udah raise hand. Raise hand harus cepet ya teman-teman. Oke, Kamita kira-kira jawabannya benar nggak ya pada jawab mangkok nih? Bener gak ya? Wah. Masa itu jangan diambil. Kayaknya pada cerdas-cerdas banget apa karena terlalu bersemangat? Terlalu Iya. kencang kak. Yuk, Karena aku dikasih tahu oleh Pak Waluyo kak. Pak wah, Waluyo terus Pak the best. Waluyo siapa ya? Kita lanjut aja Kamita ke tebak-tebakan berikutnya. Bapak gue, Pak Waluyo, nggak usah bau-bau. Sabun itu. Ayo, raise hand dulu. Sabun lu. Dulu, saya raise hand dulu. Sabun. Dulu Kak tadi kak. chat yang coret-coret kak. Ada Jawab. Kak Trisna nih. Kak Trisna, halo Kak Trisna. Hanif Halo, Kak kak Trisna. Hanif. Iya, Hanif. Kak. Jadi jawabannya apa nih menurut Kak Trisna? Sabun Kak. Jakarta. Pun bener nggak ya? Kopi. Sampo kata saya maka sampo. Apa ya jawabannya nih? Baju. Baju. Pintar sekali. Coba dari Kak Galeh Nando. Halo Kak Galeh. Aduh, si Kaleh. Pepsoden. Sabun. Asrop. Itu Monas Coba kak. Kak Asrof yang mana nih Kak Asrof? Mana nih Astro? Saya lagi di rumah. Halo Iya, Kak Kak. Asrof. Bukan kak. Saya kak. Sabun. Saya Nindi. Saya Dija, kak Nindi kak. Kak Dija. Saya Nindi kak. Saya Iya Nindi. Kak. Maaf. Ini Septian nih, mau jawab Iya nih. kak. Halo Saya Septian kak. Septian. Halo. Halo Kak Septian.
Halo, Kak. Halo, Kak. Jadi Apa nih, Kak? jawabannya apa Mantap nih? ya jawabannya nih. Iya, Kak. Saya lagi, Saya Satagio. Septian, Kak. Halo, Kak. Halo, saya Sabun, Kak. Septian, Kak. Kak, saya Septian, Kak. Apa Septian? Sabun, Kak. Sabun, Kak. Sabun. 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 Kak, sabun. Iya, Kak, sabun. Kira-kira benar nggak ya? Bener gak ya? Sabun, Bener, Kak. Bang, Oke, Kak. ayo kita lihat Itu aja sabun, kan kita bener nggak? Apa itu, Bener Kak? gak nih ya? Bener Halo. dong. Iya, Kak. Halo. Wow. Sabun ini siapa Guys, yang pertama jawab selamat. tadi? Anda Kak mendapatkan Dimas juga 100 katanya juta sudah rupiah. tahu dari mananya ya, Kak? Yeay, tepuk tangan. Anda udah dapatkan 100 juta rupiah. Masih ada nggak ya Kang Kamal? Wah, kayaknya masih nih. Kayaknya ini Kak, soalnya di rumah pada semangat nih, Kak Dija. Maaf, Kak. Maaf, Coba, Kak. mana Kak, udah suaranya? mau ajan, Kak. Masih Coba. pada semangat nggak sih? Iya. Mana ini? Kamu kamu sholat asar. Kak, udah mau ajan, Kak, ini, Kak. Kayak mana, Kak? Pengen sholat, Kak. Saya bukan Kamu Kristen. sholat asar, Kak. Ya udah Kak Dija Kita lanjut lanjut aja ya yuk. teman-teman. Tolong nih Waduh. dulu Kak sama adminnya. Waduh. Teman-teman nggak tolong. sholat. Bubar, sholat. Aduh, nggak sholat. Kita lanjut ya. Lanjut Kak Dija. Ayo lanjut Kak Mita. Teka-teki sabar. Lah, kok Loh, ngamuk? Bok, Berarti teman-teman jangan sampai ngamuk ya di teka-teki sabar Betul nih. ini. ini teka-tekinya Kira-kira harus apa ya Kondusif ya teka-tekinya? kakak-kakak. Harus kondusif, ya kan Kak? Benar Betul. sekali Kak Putri. Teman-teman jangan lupa raise hand dulu biar kita tunjuk. Harus Betul. pada Raise terlebih beres. dahulu. Tunggu sampai Kak Dija atau Kak Kamal menyebutkan nama, baru kalian bisa mengopenkan mic. Oke. Teka-teki yang pertama. akuarium ada ikan 10, mati 2, tinggal. Cluenya ada 7 huruf. Huruf depannya D ini teman-teman. Ayo siapa yang tahu? Raise Ayo hand. nih. Yang pinter MTK pasti tahu nih. Yang pinter MTK pasti tahu nih. Redmi 9C. Halo Kak. Wah, tidak menjawab nih Kak Kamal. Kita lanjut aja Wah. ke siapa? Iya, ya, kita lanjut aja ya. Ke siapa nih Kak Kamal? Ke siapa ya? Tunggu. Ke Niluh dari SMP PWKS. Wah, halo Kak Niluh. Wah, halo. Halo Kak. Ada 7 huruf. Huruf depannya D loh teman-teman. Apa ya kira-kira? Iya nih, apa nih? 8, Kak. 8. 8. 8. 8. Coba aku mau dengar dari Kak. Saya Iya, bro, Pak. saya. Kak, Please. tinggal Habis, dikuburkan habis. nggak mati. Habis SR coba. Oke, di Ayo, rumah. Kak, iya, Kak. Di rumah ya. Apaan itu? Astagfirullah. Saya, Dikubur, Kak, Jawab 8 juta, dikubur. goblok. Dikubur, Kak, dikubur. Masa mati Dikubur, Kak, ditinggalin? dikubur, Iya, Kak, dikubur. Tadi Kak Dikubur, Hafiz ngomong katanya di rumah. digoreng. Dikubur. Dikubur. Uang, Kak. Waluyo Aku mau dengar dikubur. di Kak. Tahlilan. Aku Dika. Dikubur. Maaf teman-teman semua, teman-teman. Aku Dika. Boleh Dika. sebut nama ya, sebut nama dulu teman-teman. Dika, aku Dika. Oke. Baik, kepada Kak Kamal dan Kak Dija, mic-nya untuk minta dinyalakan ya. Oke. Oh, Nih. Siapa ya Kak Kamal? siapa ya? Coba nih, ada Kak Haura dari SMP PWKS nih. Ayo. Halo Kak Haura. Halo. Halo Kak Haura. Apa nih Kak Haura Halo jawabannya? Kak Aura. Halo. Aku dong Kak mau jawab. Siapa nih? Namanya siapa? Sebutin nama. Ashila Kak, Deza. udah ajan, Kak. Udah ajan. Ya udah apa Oke, jawabannya Kak Asila? Menurut Kak Sheila jawabannya apa ya? Udah ajan. Dikubur. Udah ajan, Ada jawabannya yang udah mati. ajan.
Dibuang. Bener nggak ya? Berapa Satu lagi deh. Tadi jawabannya beda-beda soalnya Kak Kamal. Yang bener apa ya? Beda tadi. Dikubur. Hai Kak, aku mau jawab dong. Boleh, siapa namanya? Boleh, siapa namanya? Saya Kak. Alvaro Kak, Kak menurut logika jawaban 8 tidak menurut Alvaro Kak. standar tidak tahu Kak. Ajan dulu Kak Ajan. Halo Kak, saya Kak dari Alvaro SMP 6. Kak. Menurut saya jawabannya dibakar Kak. Nah, udah ada 3 jawaban yang berbeda. Kira-kira apa yang bener ya Kak Kamal? Apa ya? Yuk, Terima kasih Kak. Kak, diambil. Aku next ya. Saya Kak. Khadijah. Kak Alvaro Kak. aku Kak. Jawabannya adalah Stephen boleh jawab nggak Kak? Jawabannya dibuang. Ya, tadi siapa yang jawab Bener dibuang? coy. Dikubur. Sila. Tadi ada yang Septian tadi jawab ini Kak, dibuang Kak. Dikubur lebih baik. Tadi ada yang jawab dibuang siapa? Kak, Septian. Sila Kak. Dikubur lebih baik Kak. Kak. Kita lanjut ya teman-teman. lanjut Baik, ya. Kak. Selanjutnya nih. Burung terbang menggunakan Dulunya ada 8 huruf. Huruf depannya. Sayap. ayo Ayo, apa nih? Semangat. Sayap. Wah, Siapa ada yang namanya? jawab nih. Siapa nih ya? boleh sebut nama dulu ya teman-teman. Halo Kak Septian dari SMP 3 nih. Ya Kak. Menurut Kak Septian apa jawabannya? Coba Iya nih. menggunakan Menggunakan apa ya? Kan Kak Septian raise hand nih tadi. semangat Kak. Wah, Semangat. Wah, semangat katanya. Kira-kira bener nggak ya? Aku mau dengar dari yang lain deh. Salah. Dari Salah. Ini jawaban dari yang lain mana nih? Kamu Muhammad Fahri, halo. Halo Muhammad Fahri. Semangat. Semangat. Iya, halo. Umar. Indah. Semangat. Halo Kak Muhammad Fahri. Ya, Umar. Indah. Apa nih? Sayap Kak. Kak Alvaro Kak. Sayap Kak. Siapa nih? Sebutin nama dong. Fahri Kak. Ya, Fahri Kak. Semangat. SR. Semangat. Bisa ganti jawaban nggak Kak? Maaf Saya teman-teman karena sedang azan. Ya, teman-teman. Maaf teman-teman karena sedang azan. Sebelumnya kita stop terlebih dahulu sampai di sini. Nanti akan dilanjut lagi setelah azan selesai. Baik Kak.
Baik, teman-teman. Karena azannya sudah selesai, mari kita lanjut lagi ya. Halo Kak Kamal, halo Kak Dija. Kak. Boleh ganti jawaban nggak, Kak? Sebentar. Kak Kamal. Silahkan boleh dilanjut teka-tekinya. Halo Kak Putri. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo Kak Putri. Gimana nih, udah azan nih? Halo. Udah azan kan? Lanjut yuk. Ayo lanjut ya, semangat ya. Boleh ganti nggak, Kak, jawabannya? Ganti Septian. apa? Ya, Semaunya. jangan dong. Wah, jangan dong. Yakin sama jawaban. Alang ngambil jawaban busuk. Enggak. Jawab, Kak. Burung Sesat. terbang menggunakan sapi kan? Kak jawab, Kak. Saya Kak jawab, Oh Kak. ya, jawabannya ya Kak Dija. Apa ya jawabannya, Kak? Saya Kak jawab, Kak. Jawabannya semangat. Beruntung nggak jadi kan? Kalau gak semangat nanti lemes dong. Iya. Septian yakin mau ganti jawaban Enggak, tadi. enggak jadi, Iya Kak. nih. Enggak jadi, Kak, Hah? enggak jadi. Makanya Ganti, ganti. pertama. Nggak beres. Yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ayo. Maaf teman-teman semua karena waktu. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Boleh Kamita? Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Dija. Ini pasti pertanyaan terakhir ini bakal seru banget ya Kak Dija. Bener banget Kak Kamal. Waduh, ketahuan nih. Nah, sekarang ada pertanyaan bonus. Kira-kira apa nih Kak Dija ya pertanyaannya? Halo? Halo. Ya. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya seru-seru ya Kak Dija ya. Iya. Tapi kan teman-teman di sini pada Saya, Kak. hebat, pasti tahu. Septian, Kak. Raisen Septian, Kak. terlebih dahulu ya, teman-teman. Saya, Kak. Raisennya diaktifkan terlebih dahulu ya. Septian, Kak. Sebentar ya. Raisennya diaktifkan terlebih dahulu dan mic-nya dimatikan sebelum Kamal. Kak Kamal. Apa? Oh, Kak Kamal. Kak. Belum pernah, Kak. Kak Kamal. Halo Kak Ashraf. Ya, Kak. Ayo, Kak. Ashraf jawab. Iya, Kak. Kak. Halo Kak Ashraf. Iya. Halo, iya, halo. Kak Ashraf jawabannya.
Squid Game kak, filmnya kak. Squid Game. Bener Iya kak. Bener gak ya? Coba nih yang lain mana nih jawabannya nih? Bener gak sih Kak? Jawabannya Ayo, Itu siapa dari lagi? film Tumi Bakar kan? Gantian Kak. bener gak nih Kak Dija? Semua orang udah tahu Kak. Gantian Kak. Yakin nih dengan jawabannya. Ya pak, ya yakin aja. Squid Game Kak. Ada clue jawabannya nggak? Ada. Ini nih filmnya nih yang ada di TikTok lagi viral banget. Kak, aku tahu. Kak, aku kak. Aku tahu. Tahu. Coba Kak. Ya udah siapa nih namanya? Sebutin aja Alvaro. nama dari Alvaro kak. Alvaro kak. Keila Kakak kakak. Wil. Oi. Bulan, Kak. Wah banyak ya yang mau jawab ya. Oh, banyak. Coba tunjuk aja satu Kak Amal. Siapa nih? Kakak Mal. Iya silakan. Siapa? Kali ya Kak. Iya siapa? Siapa Saya namanya? Kak Setia. Kak saya. Ya udah apa jawabannya? Game Kak. Squid Game. Game kak. Squid Game. Game. Ada yang lain gak nih? Ada yang lain gak nih? Squid Game kak. Boneka mampu ya. Game. Ada yang lagi gak nih? Anabel Kak. Film ini tuh populer banget Kak. Film Anabel. Anabel Tapi Kak. kalian nggak tahu film ini parah banget. Kalian nggak tahu film ini parah. Saya Kak tidak tahu. Nggak tahu film ini parah banget. Parah banget. Aku tahu. Aku mati. Bulan, Bulan. Halo Kak. Halo. Apa nih Wulan? Bulan apa Game jawaban? Kak. Squid Game. Squid Game Kak. Squid Game. Wah, Itu jawabnya pada Squid Game ya pada Kak. banyak semua ya. Anabel Kak. Karena udah pada nonton tuh. Saya merah lampunya. Caki kak. Yakin nih ada yang jawabannya lain nggak? Ada yang lain dari Kak? Tidak ada Kak. Gak ada ya pada Squid Game semua ya. Badut kak, badut. Anak-anak Kak, main anak-anak. Saya Kita lanjut Spiderman. aja kali ya. Bener nggak ya Squid Game? Ya. Ayo, bener gak ya Kak? Ayo tebak nih apa nih? Wah, Upin Ipin. Aku sih nggak tahu. Wah nggak bisa sih Kak, ini nggak boleh gitu sih Kak. Masa kalian nggak tahu sih? Masa Iya, kalian nggak tahu film Allah ini? ma'as sabirin ya Allah. Pini-pininya ganti ya subuhnya ya Kak ya. Betul. Akhirnya waktu sih. Masa kalian nggak tahu film ini kayak Oh Kak, tadi itu aku mau jawab Upin Ipin Kak. Terus kenapa gak jawab? Tapi bohong. Wah. Alhamdulillah ya kau Pini-Pin Salam ya Allah. Kayaknya Mana hadiahnya? Kena prank. Hadiahnya. Hadiahnya baik, nanti hubungin panitia. Hadiahnya di panitia nih, hadiahnya di panitia. Oke. Karena teka-tekinya sudah habis, nggak kerasa juga kita udah makan banyak waktu nih untuk ice breaking. Kayaknya udah relax banget ya teman-teman. Relax gak nih teman-teman? Pada seru gak sih? Seru gak sih? Seru, lumayan. Seru lah, seru. Thank you ya. Asik, mantap dah. Udah makannya. Oke. Wih, Hadiah saya mana kak? Mana hadiah wih, saya? seru banget ya teman-teman tadi. Oh UPK iya. ditunggu. Kak Alvaro dan Kak Septian bisa langsung menghubungi panitia dan dicek direct message-nya. Nanti akan langsung dihubungi oleh panitia untuk mengklaim hadiahnya. Wah. Message di mana? Oke kak, terima kasih kakak. Dan Kak Septian. Terima kasih. Thank Terima you, kasih Kak. juga kepada Kak Kamal dan Kak Dija yang telah memandu ice breaking kita kali ini. Saya nggak Terima dapat kasih Kak Kamal, Kak Dija. Dadah semuanya, dadah. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak. Nah, Dadah sekarang semuanya. waktunya sesi tanya jawab nih guys. Dan diskusi akan kita buka. Jadi bagi sahabat anak yang punya pertanyaan tentang materi tadi, bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat.
Ayo, apabila yang teman-teman tadi memiliki pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh Bunda Ding, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Bisa chat atau raise hand terlebih dulu. Aku Kak Putri. Oh iya. Pertanyaannya apa nih, Kak Nindi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nindya Bunga Kirani, bisa dipanggil Nindi, dari SMP Negeri 2 Cilegon. Di sini saya ingin sharing dan bertanya kepada Bunda Ding. Jadi di zaman ini pasti banyak sekali anak-anak muda yang galau karena cinta. Aku sih salah satunya. Aduh. Alright, lalu. Kadang pasti itu sampai nangis yang berhari-hari, pasti emosi. Ada juga anak-anak sekarang yang sampai melakukan self harm. Bagaimana cara kita menahan diri agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan lebih bisa mengontrol diri? Terima kasih. Langsung dijawab apa gimana, Kak? Kak Putri. Kak Putri ke-mute, Kak. Maaf. Terima kasih Kak Nindi atas pertanyaannya, dan silakan untuk Bunda Ding untuk menjawab pertanyaan. Aduh, cinta ya Kak Nindi ya. Nggak apa-apa. Saya pernah seumur kamu dan pasti hal itu pernah terjadi. Pasti banget. Ya. Nggak ada yang salah dengan kita belajar buat jatuh cinta. Tapi dari kata-katanya aja udah jelas. Namanya jatuh. Ya, jatuh sudah pasti sakit. Gitu. Makanya bagaimana caranya kita bisa menolak atau bagaimana caranya kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang pertama, cintai dirimu dulu Kak sebelum mencintai orang lain. Gitu. Sebelum mencintai orang lain, kita tidak usah bahas masalah cintai keluargamu dulu, cintai adikmu, kakakmu, Tuhanmu. Itu kayaknya kalau lagi jatuh cinta udah nggak berasa ya Kak ya. Yang berasa itu antara kita dan si pacar tersebut. Gitu. Tapi yang paling penting di dalam sebuah hubungan, sebelum kita bisa mencintai orang lain, cintai diri Kak Nindi dulu. Gitu. Kayak gampangnya begini Kak, ada kalau kita naik pesawat nih, kita naik pesawat kemudian mereka dapat aba-aba kan bahwa jika ada masalah di dalam pesawat, maka kita harus memakai oksigen terlebih dahulu baru kita bisa menolong orang lain. Betul nggak kan Indi? Betul Nah, sekali. itu berarti memang utamakan. Bukan berarti kita egois, tapi utamakan. Utamakan diri kita sendiri dulu. Sayangi diri kita sendiri dulu. Gitu loh. Punya pacar ganteng banget. Punya pacar punya pacar menyenangkan banget. Tapi kalau kamu sampai mau melakukan self harm, itu bisa jadi karena cinta kamu yang terlalu besar atau dia yang terlalu jahat. Atau bisa jadi karena kamu yang terlalu menyayangi dia sampai melihat dia terlalu jahat. Nah, hal itu bisa diringankan, hal itu bisa kita cegah dengan cara kita belajar mencintai diri kita sendiri dulu, Kak. Gitu ya, di dalam diri Kak Nindi itu cantik banget ya. Kak Nindi cantik, Kak Nindi pintar, Kak Nindi orang yang terbuka. Kak Nindi itu worth it, dapat laki-laki yang memperjuangkan. Kenapa? Sel telur pasti cuma satu, Kak. Tapi miliaran sperma mengejar si sel telur untuk menjadi satu. Jadi jika sudah di fase harus berpisah dengan orang yang membuat kita jadi lebih buruk, let it go, let him go. Semesta tidak jahat, dia akan mengirimkan orang-orang terbaik untuk kita yang memantaskan diri. Ya sayang? Ya, makasih Bu. Jangan sedih dong kamu. Lanjut. Baik, terima kasih Bunda Ding atas jawabannya. Terima kasih Bu. Sama-sama sayang. Dari Kak Alia Nur, SMPN 3 Kota Cilegon. Hai Kak, saya Alia izin bertanya, bagaimana caranya supaya tidak overthinking? Terima kasih. Silakan Bunda.
Overthinking. Overthinking itu mengenai ketakutan. Overthinking itu tadi ada di dalam yang namanya teori pohon api, di mana mungkin kita terbiasa untuk tidak dibiarkan berjalan sendiri. Mungkin kita terbiasa untuk disuapi, bahasa gampangnya. Segala sesuatu dipikirkan orang lain. Atau kita terbiasa untuk dijudge, nggak bisa lah kamu lah. Udahlah, kamu pasti nggak bisa lah. Kamu ngerti apa sih? Ya, bagaimana caranya untuk overthinking? Sekali lagi, konsep berpikir hari ini di materi ini adalah ketika kita mencintai diri kita sendiri, overthinking, suicide, kemudian apalagi hal-hal negatif, insecure, itu pelan-pelan akan menghilang. Ya, nih sebelum kita lanjut pertanyaannya, Kak, aku minta waktu 5 menit. Aku minta waktu 5 menit ya. Percaya nggak kalau setiap bagian dari tubuh kita itu bisa diajak berbicara? Coba dihidupin suaranya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Percaya ya. Lalu percaya nggak kalau setelah diajak berbicara dia bisa merespon? Percaya. Percaya. Benar. Bisa nggak? Caranya gimana? Benar, Kak. Misalnya dari kita siapa tadi misalnya kita? Misalnya kita lagi sedih atau apa, kita menangis, terus dalam hati kita bersedih, lalu tangan kita mengelap air mata. Itu dikendalikan oleh kesadaran kita. Ya. Ini lebih hebat dari itu, sayang. Yuk, kita belajar sulap. Aku sudah janji sama Kakak Mita untuk mengajarkan 1 sulap. Sebenarnya hal ini harusnya dilakukan ketika kita ketemu, tapi semoga berhasil ya lewat dunia maya ya, lewat online ya. Ya, teman-teman duduk yang tegak. Eka, sudah, Kak. Duduk yang tegak, semuanya sudah? Sudah, Kak. Semua ya? Sudah, Bunda. Duduk yang tegak. Tangan dinaikkan ke atas. Nah, kalian lihat ke atas. Jari mana yang lebih panjang, kiri atau kanan? Kanan, Kak. Kanan ya. Kanan. Kiri, Kanan Bunda. ya. Kanan, Oke, kanan. kalau gitu kita akan mencoba memanjangkan tangan kiri. Bagaimana? Oh, kamu. Oke, kita naikin ke atas tangannya. Udah, ayo semuanya. Naikin ke atas tangannya. Terus tangan kiri. Muka ke arah tangan kiri ya. Tangan kiri tolong memanjang. Bilang. Nah, lihat aku sekarang. 1, 2, 1, 2. Lihat, lebih panjang mana? Tangan kiri. Kok bisa? Kanan. Kiri, Kak. Kok bisa? Kok bisa, Bunda? Itu berarti tiap bagian dari tubuh kita bisa merespon apapun yang kita minta. Jadi hati-hati dengan pikiran. Kalau kita terus-menerus bilang dia menyakiti aku, itulah yang akan terjadi. Gitu. Kalau kita selalu bilang, aduh tangan aku sakit banget, lama-lama akan terasa sakit. Karena dia merespon. Dia sangat merespon apapun yang kita mau. Udah, sekarang lihat lagi tangan kiri atau tangan kanan udah panjang belum? Udah normal belum? Udah, lihat lagi, Pak. Udah. Normal. Oke, sekarang genggam tangan kirinya. Genggam tangan kiri dan bilang tangan kiri. Maaf ya, saya suka lupa kalau kamu ada. Tolong ya, jangan menyerah sama saya. Terima kasih karena sejauh ini kamu tetap setia mendampingi saya. Nah, angkat lagi ke atas. Pasti sudah sejajar tangannya, sudah kembali seperti semula. Ya, ngerti ya? Itu salah satu hal yang bisa pikiran kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang punya overthinking, ingat kita punya 1 triliun sel otak. Jangan digunakan untuk hal yang tidak penting. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau capai itu bisa terjadi. Bisa terjadi.
betul, sugesti itu, betul, itu sugesti. Tapi sugesti itu diamini sama tubuh kita sendiri. Biasanya kita mengenal sugesti kan mengenai pikiran, oke, Putri adalah seorang yang cantik, dan lah, pikiran. Tapi ini diamini sama tubuh kita sendiri yang bahkan kita tidak gerakan. Oke, sampai sini ngerti ya gimana caranya supaya tidak overthinking. Mengerti bahwa kamu jauh lebih hebat, kamu jauh lebih berharga dari pikiran-pikiran burukmu. Lanjut. Baik, terima kasih Bunda Ding atas jawabannya. Dari Kak Keila, SMP 6. Halo Kak, saya Keila, izin bertanya. Seringkali orang tua memarahi anaknya, sampai si anak kesal tapi tidak bisa melawan. Akhirnya anak ini malah membenci dirinya sendiri karena perkataan orang tua yang suka langsung jelek banget ke hatinya. Jadi bagaimana cara menanggapi orang tua yang suka memarahi atau berbicara kasar kepada anaknya? Terima kasih Kak. Sebagai orang tua, saya takut jawab ya. Baik, bagaimana caranya menyikapi itu? Kita pakai metode yang namanya mengubah stage. Jika biasanya ketika dimarahi kamu menangis, jika biasanya kamu dimarahi menangis, ketika kali ini kamu dimarahi, kamu ini emang nggak bisa diandelin dan bla dan bla dan bla dan bla. Lihat orang tua kamu langsung ke matanya dan bilang, iya, maaf saya salah mah. Makasih ya udah ngingetin. Dan tinggal aja udah. Gitu. Setiap orang punya pola. Pola orang tua kamu adalah ketika marah, dia akan nyerocos saja, mungkin karena kelelahan dia. Mungkin karena kebiasaan-kebiasaan. Mungkin karena tekanan-tekanan di dalam keluarga, pekerjaan, dan rumah tangga. Gitu. Nah, tapi coba ubah stage. Nanti cerita lagi, nggak mungkin itu nggak berhasil. Atau ada yang kalau misalnya dimarahin orang tuanya, melawan misalnya, aku kan nggak gini gitu. Ubah stage-nya. Ketika orang tua marah, cukup diam dan senyum. Iya, saya coba perbaiki ya, Ma. Makasih udah diingetin. Tapi nggak bisa nahan nangis, Kak. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Emang ada yang salah dengan menangis? Kalau tangis itu salah, Tuhan nggak ciptain. Air mata memang buat dikeluarin. Nggak apa-apa. Kalaupun harus bicara seperti itu sambil nangis, kan sambil nangis tetap bisa senyum. Iya, Ma. Ya mungkin saya salah. Maaf ya, saya coba perbaiki. Udah. Masuk ke kamar. Di situ kamu tidak menyelamatkan siapapun selain diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu belajar berbicara. Kamu belajar mengerti posisi orang tua. Tapi yang paling penting kamu belajar mengeluarkan ekspresi itu. Ya, dicoba satu kali. Karena orang tua terbiasa melihat anaknya diam ketika dimarahi atau melawan. Belum ada anak-anak yang langsung diam, duduk, liatin aja. Nangis. Ya, aku salah, Ma. Ya sudah, aku minta maaf ya, Ma. Makasih udah diingetin. Udah. Walaupun ada orang tua yang akan langsung terdiam, ini anaknya kenapa nih? Salah minum obat atau apa? Atau mungkin ada orang tua yang, oh itu kan benar, makanya dengerin orang tua. Apapun jawaban mereka. Mereka pasti akan berpikir, anak saya ternyata sudah besar. Dia bisa meminta maaf. Ya? Kenapa pikiran sama hati itu selalu berjalan beda? Beda, kalau pikiran itu ada ego. Kalau hati ada Tuhan. Ya, letaknya Tuhan itu pasti ada di hati kita. Pikiran itu ada ego, ada kemauan, ada keinginan, ada kemelekatan, ada norma-norma, ada tata tertib dan lain-lain. Berbeda. Jadi siapa yang harus didengar, Bun? Duduk manis. Jadi gini, ini satu cara lagi ya buat teman-teman yang kadang-kadang suka bingung. Duduk yang tegak. Lihat sebelah kiri kamu nih, di pundak sebelah kiri kamu itu ada yang namanya si buruk. Di sebelah kanan kamu ada yang namanya si baik. Nah, jika kita mau melakukan sesuatu nih, misalnya kita kesel teman kita bikin masalah. Terus kita mau melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu. Kita berpikir sendiri, kalau saya marah balik sama orang itu, berarti saya menangin si buruk.
saya akan marah. Efek dari marah apa? Kepala sakit, dada berdebar, rasa tidak tenang, insecure parah, meledak-ledak. Kira-kira penting gak ya saya kasih makan si buruk? Atau saya pilih yang kanan? Sekedar duduk, samperin dia dan bilang, lain kali jangan kayak gitu ya. Saya nggak suka. Saya nggak marah, tapi lain kali jangan kayak gitu. Gitu. Kamu tetap bisa mempunyai suara. Kamu tetap bisa berekspresi, tapi dengan cara yang bijaksana, dan pastikan itu sebagai tindak kamu menyayangi diri kamu sendiri. Gitu. Saya melakukan hal itu, tapi semakin lama saya sabar, semakin buat mereka kayak ngeremehin saya gitu. Terus kalau diremehin kamu ngapain? Ya saya tetap diem aja gitu. Gimana sih? Apa yang diomongin mereka benar? Juga. Hah? Nggak juga. Nggak juga. Sayang, kita bahas masalah nabi-nabi ya. Kita bahas masalah nabinya Nabi Isa contohnya. Nabi Isa pun datang membawa kebenaran. Lihat seperti apa cara dia mati. Dia disalib. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan diri kita sendiri. Dan jika kamu benar, apapun respon mereka, apapun wacana mereka, emang lu dasar nggak bisa dipikir, nggak bisa diandelin, dan bla, itu bukan urusan kamu. Mereka bermasalah dengan diri mereka sendiri. Oke? Tapi Bun, sedih dengernya. Iya sedih. Tapi satu hal yang harus kamu tanamin. Mereka lebih menyedihkan dari kamu. Karena mereka tidak berhasil memanage diri mereka sendiri. Sampai akhirnya meledakkan itu ke kamu. Dan kalau kamu jadi terpancing sama itu, sama saja berarti kamu sama mereka. Kamu nggak berhasil mengalahkan diri kamu sendiri. Ya, tetap jadi orang yang baik. Tetap jadi orang yang tulus. Tetap jadi orang yang saling menyayangi. Tapi ketika kita tidak dapat feedback sebaliknya, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan, urusan manusia itu sendiri dengan hidupnya. Percaya aja, karma itu ada. Ya, jadi biarkan semesta yang bekerja, tugas kamu cuma benar dan baik. Oke? Baik. Bagaimana, Kak? Kakaknya pasti lagi sedih. Siapa kakak? Siapa tadi? Saya Kirani. Kirani nanti di akhir di slide tadi aku terakhir tuh ada nomor telepon aku. Nanti di save aja, kita ngobrol lanjut lewat telepon ya. Di mana, Bu? Ya, di slide nanti aku tulis Kamita boleh tolong japri ke Kak Kirani ya nomor telepon aku ya. Alright, selanjutnya. Baik, Bunda. Terima kasih. Dari Kak Reina Helivia yang dari tadi sudah mengangkat tangannya. Baik, Kak Reina, apa pertanyaannya? Halo Bunda, selamat sore. Sore sayang. Aku Rena. Aku di sini mau bertanya. Banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya, yang memaksakan keinginannya. Salah satunya hal kecilnya aja, contohnya pendidikan. Kamu harus ngambil jurusan ini loh. Kamu harus ngambil ini, kamu harus ngambil ini. Terkadang apa yang kita inginkan itu kita belakangkan dan kita lebih mementingkan keinginan orang tua. Nah, kita sebagai anak itu harus seperti apa dan bagaimana sikap kita untuk meyakinkannya bahwa Mah, Pah, kita tuh pengen di sini loh. Kita tuh mau ngambil ini. Kita yang sekolah, kita yang jalanin. Tuh, makasih Bunda. Oke, memang itu fase di mana itu cara didik orang tua zaman dulu sih ya sebenarnya sayang. Bahwa kami merasa tepatnya ya, karena saya juga orang tua, saya merasa bahwa saya lebih mengerti apa yang anak saya mau. Saya lebih mengerti karena saya pernah muda, kalian belum pernah tua kan. Itu poinnya. Karena kami tahu banyak hal-hal di dalam hidup yang suatu hari nanti itu akan menjatuhkan kita. Dan karena kita udah pernah jatuh duluan, kita jadi merasa seolah-olah anak ini pun harus kita giring supaya dia tidak jatuh seperti saya. Padahal tidak satupun orang bisa tetap berdiri tegak. Suatu hari dia harus jatuh.
Gitu. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara menghadapinya kalau misalnya menolak ajakan orang tua, sama saja saya mengajari kamu melawan. Misalnya tentang bidang sekolah. Bidang sekolah kamu maunya ambil A tapi orang tua memutuskan untuk B. Kamu lihat dulu pertimbangan orang tua itu apa. Ya, mungkin menurut kamu, tapi omongan saya tuh nggak didengar Bun, karena kayaknya orang tua itu nggak mau dengar omongan anak. Libatkan. Di sekolah kita punya yang namanya guru BP. Libatkan, bicara. Mereka memang dihadirkan untuk mendengarkan kita berbicara. Bicara supaya beliau bisa menyampaikan itu ke keluarga. Tapi harus dibarengi dengan data. Jangan karena kamu mau sih, bisa jadi begini, kadang-kadang apa yang kita mau bukan karena kita mampu. Kadang-kadang cuma karena kita melihat tokoh favorit kita, contohnya si A, wah aku favoritin dia banget, dia ambil kelasnya IPS. Padahal orang tua kita tuh tahu dari kecil kamu itu suka jadi dokter, tapi ketika kamu punya sosok figur idola baru, kamu tiba-tiba beralih. Itu yang orang tua kita perjuangin, sayang. Nah, jika kamu mau didengar, coba bertanggung jawab sama apapun yang kamu lakukan sekarang. Gitu. Jika tidak bisa juga bicara sama orang tua, libatkan pihak ketiga, yaitu guru BP. Fungsikan beliau sebagai penghubung antara kamu dan orang tua mengenai pendidikan. Nanti kan guru BP juga akan bilang, ya misalnya Mita ya, Mita, kamu bisa kok ternyata masuk IPA, orang nilai IPA kamu bagus, gitu. Jangan sampai apa yang kita mau sekarang sebagai anak adalah ego kita doang. Gitu. Masa-masa kalian itu memang masa-masa menolak, masa-masa melawan. Gitu. Itu titik balik dari kalian mulai menjadi remaja. Gitu, sayang. Clear sampai situ? Oke, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Terima kasih Bunda atas jawabannya dari Beban. Siapa ini? Beban. Aku mau nanya, bagaimana Kak cara kita menahan diri agar tidak merokok? Bagaimana Kak cara kita menahan diri agar tidak merokok? Oke, berarti kan kamu merokok gampangnya ya kan? Terus pertama, ngerokoknya pakai duit siapa? Duit orang tua atau duit sendiri? Yang kedua, apa semua kebutuhan kamu sudah terpenuhi, makanya kamu membuang uang sekitar 20.000 satu hari atau 20.000 satu bungkus untuk merokok. Bagaimana caranya? Gampang kok sebenarnya. Kita tidak lahir merokok, berarti kita bisa berhenti dari rokok. Cuma meletakkan standar prioritas saja. Kenapa kamu mau berhenti? Misalnya aku mau berhenti Kak karena ternyata merokok itu nggak baik buat kesehatanku, ternyata gini gitu. Tetapkan itu. Gitu. Cari informasi yang banyak mengenai itu, kemudian pasang di tembok-tembok kamar, jadi kamu akan berpikir ketika kamu mau merokok. Gitu. Aku mau berhenti Kak karena aku nggak punya uang buat beli rokok udah aku janjiin buat aku sumbangin ke panti asuhan. Ya nggak? 20.000 loh satu bungkus. Berarti sebulan. Kalau satu hari aja kamu ngerokok 20.000, coba bayangin kalau 30 hari. Ya, menetapkan standar prioritas. Tidak ada yang tidak bisa karena kita lahir tidak merokok. Kecuali kamu lahir ngerokok ya. Terus kamu bilang saya nggak bisa berhenti Kak. Ya udah itu bawaan lahir berarti kan. Tapi ini enggak, bisa karena biasa. Kamu bisa jadi adiktif, kamu juga akan bisa berhenti. Lanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya Bunda. Dari Nabila Fatiha. Hai Bun, aku Nabila. Izin bertanya dong, bagaimana caranya agar kita percaya diri pada saat public speaking dan solusi untuk remaja yang suka insecure? Solusi untuk remaja yang suka insecure ya. Oke, solusi untuk remaja yang suka insecure. Insecure itu hadir dari situasi di mana kita biasanya diklaim tidak mampu melakukan apapun. Gitu. Klaim itu biasa terjadi dari orang-orang dewasa di sekitar kita. Itu kenapa aku minta supaya kelasnya dipisahkan Mita antara orang tua dan anak-anak.
karena itu. Tapi itu sudah terjadi. Hal-hal dasar itu sudah terjadi dan sekarang kita cuma bisa membenahi. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebelum public speaking, kamu berdiri di depan kaca. Ya, kamu berdiri di depan kaca, kamu sebutin yang tadi kita ngomongin ketika kita baru mulai kelas. Aku hebat, aku luar biasa, dan aku bahagia. Terus menerus ucapkan itu, aku hebat, aku luar biasa, dan aku bahagia. Gitu, karena nggak ada satupun yang tidak bisa kita lakukan. Permasalahannya cuma mau atau tidak. Gitu sayang. Baik, terima kasih Bunda. Dari Kak Adli Akam, SMPN 3 Kota Cilegon. Yang dari tadi sudah raise hand. Halo Kak Adli. Mana di mana? Halo. 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 Baik Kak Adli, bisa langsung disebutkan pertanyaannya ya? Apa Kak? Pertanyaannya bisa disebutkan. Mungkin kepencet Kak Putri. Habis dari games. Saya nggak mau nanya Kak. Oh iya, kepencet berarti. Tadi Raisen soalnya. Baik, dari Kanaswa. Mau nanya, kalau misal Saya berhenti Kak. ada organisasi ini kayak open tentang duta genre gitu loh. Nah, duta genre kan udah kayak acaranya kayak baik gitu kan. Apakah harus perlu izin orang tua dulu atau enggak? Soalnya takutnya kalau pas izin orang tua nggak ngizinin, alasannya panjang gitu. Gimana ya? Selama kamu sekolah dibiayai oleh orang tua, maka apapun yang kamu lakukan di luar sekolahmu adalah tanggung jawab si orang tua tersebut. Itu sayang. Baik menurut kamu, benar. Tapi orang tua itu menakar bukan cuma tentang kegiatannya, tapi lelah banget nggak dia nanti sekolah juga, les juga, ikut kegiatan ini juga. Punya waktu nggak dia nanti buat keluarganya? Gitu ya. Oke, Keila WhatsApp aku aja. Kamita tolong kirim nomor aku ke Keila ya. Oh iya Bu. Yang mau nomornya Bunda boleh direct message ke aku dulu ya. Oke. Tadi sampai mana sayang? Selama iya, boleh nggak ya aku kalau nggak izin nggak boleh. Karena nanti suatu hari nanti sayang, ketika kamu menjadi orang tua, kamu pun akan begitu. Kamu akan sedih. Bagaimana orang yang kamu sayang, orang yang kamu besarkan, tiba-tiba punya kegiatan tanpa sepengetahuan dia. Selama alasan kamu jelas, selama kamu bisa menjadikan diri kamu orang yang bertanggung jawab, tetap punya waktu buat keluarga dan adik-adik dan kakak, ibu bapak, tetap bisa mempertahankan prestasi di sekolah, aku rasa orang tua kamu nggak akan melarang kok. Gitu. Kasih. Iya sayang. Lanjut. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Dari Kak Alvaro Manzarek, gimana caranya menghentikan orang yang melakukan self-harm? Orang yang melakukan self-harm ya Kak, maaf nih. Aku nih salah satu caregiver bipolar. Salah satu teman yang mengawasi dan menemani bipolar 15 orang itu. Nah Kak, bukan aku meremehkan, bukan aku tidak punya hati, tapi mayoritas orang-orang yang bipolar itu melakukan itu karena dia sedang merasa tidak dicintai. Semakin kita larang, mereka akan semakin sering melakukan itu. Gitu. Yang sudah-sudah setiap keluarga akan melakukan, ya sudah dilarang dong temennya, diinin dong, gitu. Enggak, solusi terbaik ditemenin temennya. Ya udah, kamu mau begitu, aku tungguin deh di sini. Mendingan itu apa kita ngobrol aja. Dapat apa sih kalau nilai-nilai seperti itu? Gitu, karena semakin kita jangan, kamu nih baik, kamu enggak, dia wah biasa. Manusia ketika kita merasa kita terlalu dibela, suara kita akan semakin kencang. Contoh anak kecil ketika dia jatuh dan menangis,
Orang tuanya datang, ya ampun sayang, kenapa kok bisa gitu? Makin jadi tangisannya. Tapi ketika kita bilang, ya jatuh ya, ya udah ya nggak apa-apa, aku obatin ya, aku temenin nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ini akan baik-baik aja. Tapi kita in charge di hidupnya dia, kita temenin dia, kita ajak dia ngobrol, itu yang paling penting buat dia. Lanjut. Baik, terima kasih Bunda. Dari Kak Lia, maaf Kak mau nanya, bagaimana sih caranya agar kita menahan emosi yang memuncak, emosi atau marah dan sedih? Karena jika menahan itu semua, kadang dada sering nyeri karena menahan emosi itu. Ingin meluapkan semua emosi tapi gak bisa. Sering marah, sering nyeri. Siapa bilang marah harus ditahan? Gila nanti kalau marah ditahan. Emosi yang terlalu banyak ditahan itu akan berefek sama keadaan fisik kita. Yang paling gampang asam lambung, migrain dan vertigo. Itu adalah akibat dari kita selalu menahan apa yang kita rasakan, baik itu tangisan maupun kemarahan. Nah, tapi jika kamu mau didengar orang lain ketika kamu marah, marahlah dengan bijaksana. Marahlah dengan kata-kata yang baik. Tarik nafas dan bicara pelan-pelan. Saya tidak suka kamu seperti itu. Saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Saya sudah besar. Orang yang sudah besar tidak dilihat dari kemarahan dan suaranya, tidak. Orang yang sudah besar dilihat dari cara dia membawa dirinya, cara dia mengatasi amarahnya. Ya. Duduk dan bicara pelan-pelan. Misalnya sama orang tua, Mama, Papa, saya tahu saya salah, tapi saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Saya sudah besar. Alasan saya melakukan ini karena ini, itu, ini. Tapi kamu... Biasa kan gitu ya orang tua ya. Ya, yang penting saya sudah menyampaikan alasan saya. Saya tahu saya salah, tapi tolong jangan perlakukan seperti ini. Saya tidak suka. Ya, inti kemarahan kamu kan adalah kamu cuma mau memberitahu apa yang kamu rasakan. Marah paling hebat adalah marah yang bisa bicara pelan-pelan. Karena percaya deh, bicara kita yang dari mata ke mata dan pelan-pelan itu akan sangat mengajar dan menghajar orang-orang di sekitar kita. Jauh lebih parah dari tangan kita yang memukul atau teriakan-teriakan kita. Ngerti nggak? Ngerti Bunda, tapi setiap pengen ngungkapin itu pasti nggak diizinin ngomong gitu tuh, pasti dipotong terus omongannya. Iya, Nakal mamanya ya. Siapa itu yang suka begitu ya? Oke. Kalau misalnya begitu nggak suka ya udah. Kalau gitu mau marah tapi nggak bisa ya sudah. Kalau gitu pergi aja, dengerin aja mama sampai selesai, masuk ke kamar. Kemudian ketika sudah membaik, ketika keadaan sudah dingin, keluar lagi dan duduk. Saya mau bicara. Belajar bicara pelan-pelan. Gitu. Ini kakak siapa tadi yang nanya ya? Kak Lia ya? Iya, Kak Lia. Gitu kali ya. Jadi memang banyak hal di hidup kita yang nggak bisa kita atur, nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita mengerti. Ya, tapi kadang-kadang kemarahan orang-orang di sekitar kita sebenarnya bukan ke kita. Itu kekecewaan mereka sendiri atas diri mereka, atas jalan-jalan yang mereka pilih. Sayangnya, mereka melemparkan itu ke kita, seolah-olah itu kita. Bukan. Mereka sedang bermasalah dengan diri mereka sendiri. Jadi saran aku, jika tidak kuat, pergi aja dari lokasi tersebut. Ya, kalau misalnya masih kuat, ya sudah, dengerin aja sampai nanti di kamar bilang, mereka nggak ngerti. Mereka mungkin mama cuma capek. Mungkin papa sedang begini. Udah. Yang menjalani hidup suatu hari adalah kamu. Jangan mengisi diri kamu dengan ketakutan-ketakutan. Harapanku sih, ketika situasi membaik, kamu bisa bicara. Atau jika tidak bisa bicara, pakai metode surat. Tuliskan di surat, Mama, saya sedih, saya marah, saya nggak terima Mama perlakukan seperti ini. Saya sayang sama Mama, tapi kenapa harus begini, begitu. Bahas semua. Surat ini nggak perlu Mama balas, saya cuma mau Mama tahu apa yang saya rasain. Pasti surat itu
hurufnya kabur-kabur karena kena air mata. Pasti nangis-nangis itu nulisnya. Tapi nggak apa-apa. Jika kita tidak bisa berbicara langsung, pakai metode lain. Jangan WhatsApp ya sayang, tulis tangan. Tulis tangan, letakkan di bawah metode zaman dulu lah, di bawah pintu. Kemudian WhatsApp mama, saya ada tinggalin sesuatu buat mama, tolong dibaca. Biarkan mereka Pernah mengerti. begitu. Pernah? Pernah. Terus ya kalau bisa ngeletakin surat itu kadang nggak kelihatan, terus kadang kebuang gitu, nggak kebaca. Makanya aku bilang WhatsApp mamanya. WhatsApp mamanya, terus kemudian bilang, mama aku ada taruh surat di bawah pintu, tolong mama baca. Gitu. Dicoba dulu ya. Iya, terima kasih. Sama-sama sayang. Pertanyaan terakhir dari Kak Le. Maaf Kak, aku mau tanya, gimana caranya biar berhenti bersikap childish tanpa sadar, dan gimana cara melupakan perasaan dari atau peristiwa buruk masa lalu? Terima kasih. Bentar. Pertanyaannya masih banyak, tapi waktu kita sedikit ya. Gimana cara menghindari sifat childish yang suka hadir tanpa sengaja? Ya, childish-nya tuh seperti apa? Karena childish, kadang-kadang orang bilang lu childish lu karena kita egois. Lu childish lu karena nggak mau dikasih tahu. Lu childish lu karena kita nggak mau mendengar orang lain. Nah, itu bukan childish sayang. Childish itu lucu gitu. Anak-anak kecil yang lucu seperti apa sih sifatnya? Itu lucu. Itu yang dimaksud kekanakan adalah sifat-sifat negatif. Contohnya kayak tadi tidak mau mendengar, dikasih tahu ngeyel. Lu kayak anak kecil lu. Gitu. Yang harus dibenahi bukan childish-nya. Lebih spesifik lagi, childish-nya seperti apa? Jika kamu bukan dibilang begitu karena kamu nggak mau dengar orang lain, ya belajarlah. Belajar duduk diam. Karena biasanya wacana-wacana refleks itu karena kita tidak belajar buat menahan diri. Gitu, belajar buat menahan diri. Kalau mau melakukan sesuatu, hitung 1 sampai 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ketika kita punya jeda antara sebuah situasi dan diri kita sendiri, kita bisa lebih hati-hati dalam bersikap. Gitu. Baik, terima kasih Bunda Ding atas Sama-sama jawabannya. sayang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam diskusi kali ini. Karena waktu yang ditentukan sudah habis, saya tutup sesi tanya jawab dan diskusi sampai di sini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih kepada seluruh sahabat anak yang sudah aktif dalam webinar kali ini. Dan terima kasih juga Bunda Ding yang telah menjawab pertanyaannya. Singkat kata, minuman buah penuh rasa. Paling enak. Sebentar, Putri, sebentar. Oh iya, jangan lupa kita mau ada foto bareng. Sebentar. Oke, aku minta waktu 1 menit dong teman-teman. Boleh ya, ini buat bahan aku juga, buat bahan next-nya, buat bikin kelas supaya bisa lebih baik lagi buat kalian atau teman-teman kalian yang lain. Boleh tolong tulis di chat gimana kelas ini di mata kalian. Di chat aja. Apakah kelas ini punya impact di hidup kalian? 1 menit ya. Di ini aja ya, di chat grup ya. Makasih Kak Alia. Komentarnya mengenai kelas ini Kak Bramanta. Ya, 40 detik lagi. Makasih Kak Gina. Makasih Kak Mita. Ada lagi?
Makasih Kak Nilu. Makasih Keila, makasih Kalia. Makasih Kak Dija, Kak Le, Kak Keila. Makasih Kak Raina, Kak Kamelia. Makasih Kak Hana, Kak Adli. Kak Nindi. Makasih Kak Nabila, Kak Nara, Alvaro, Nabila, Kak Rizka. Makasih Lisa. Makasih Alia, Wafil. Oke.